Nah, ini adalah jaringan transportasi kota dan metropolitan ya. Ini adalah konsep pemukiman Indonesia kuno ya. Jadi di situ kalau di Indonesia itu konsepnya jalannya itu adalah berbentuk lurus ya, lurus. Jadi itu adalah konsep pemukiman Indonesia di waktu dulu ya. Jadi linear aksis, lurus, garis lurus ya. Di situ jalan sebagai ruang hidup ya. Right, itu adalah life. Ratan in Javanese adalah infrastruktur for life activity ya. Jadi kalau mungkin ada yang dari Jawa ya tahu ya, apakah tahu apa tidak ya istilah kalau ratan itu ada dalam bahasa Jawa itu ya, bahasa Indonesianya itu adalah jalan ya. Nangkai lo neng ratan lo gitu. Di sana lo di jalan itu adalah salah satunya itu ya, jalan itu adalah infrastruktur for traffic function ya. Jadi ratan itu ya jalan ya. Jadi ada artinya di situ ya, salah satunya itu. Ini juga salah satu konsep jalan yang ada di Indonesia ya. Di sini dihubungkan dengan Kerajaan Majapahit ya. Jadi suatu jalan itu juga tidak terlepas dari konsep suatu kota ya. Ini kalau yang ada konsep pusat kota di Indonesia awal ya, ini yang ada di daerah Bali dan Lombok. Nah, ada namanya Perapatan Agung ya, Grand Junction. Jadi di situ ada sebuah puri atau Royal Palace atau istana kerajaan ya. Itu di pertemuan atau persimpangan besar ya. Terus ada konsep alun-alun kembar kerajaan, ini yang ada di Jogja. Ya, kalau di Jogja itu kan ada alun-alun lor dan alun-alun kidul ya. Nah itu seperti itu yang contohnya kalau yang di Jogja itu ya. Sama ini gambarnya ya. Ini di mana ya? Yang tadi coba nanti ini dilihat dari mana ya. Bentuk grid system ya. Grid system itu berbentuk kotak-kotak kotanya ya. Terus ini yang Jogja juga masih kan, jadi poros utara ke arah Merapi. Yang Jogja juga masih. Ini untuk kota Malang ya. Pertama satu, tapi pertama utara selatan, tapi setelah itu membentuk poros baru yang barat timur ya. Barat timur ini. Terus di situ ada kampung antara kompleks income tinggi ya. Jadi kampung between high income complex ya. Ini sudah ada di luar negeri nih ya. Milton Keynes Great Road System ya. Ini di Inggris kalau Milton Keynes ini. Ini di Islamabad, Pakistan. Perkembangan kota dengan konsentris, linear, tetapi parabolik ke satu arah dengan skala semakin besar. Ya. Ini yang di Curitiba yang apa terkenal dengan ini ya, base-nya itu ya, base trans apa ya, busway-nya itu ya. Ini di Barcelona, bentuknya konsepnya seperti ini ya. Jadi bentuk blok dimension ya, di 113 meter berbentuk oktagonal ya. Lokal street-nya lebarnya ROW-nya, lokal street ROW-nya 20 meter. Arterial street ROW-nya 50 meter ya. Untuk yang grid dan diagonal. 50% lebarnya dialokasikan untuk pejalan kaki ya, bayangkan ya. Jadi 50 meter ini 25 meter itu untuk pejalan kaki ya. Yang ini 10 meter untuk pejalan kaki. Lokal street-nya itu 20 meter ya. Ini contohnya ya. Contohnya. Untuk pejalan kakinya lebar sekali.
Memang memungkinkan sekali ya di sana karena kondisi iklimnya yang dingin, orang berjalan kaki pasti tidak malas ya, sudah dibandingkan dengan Surabaya yang panas sih. Terus kita lanjut, ini yang di Paris, konsepnya jalan 3 bagian ya, 1 jalur cepat plus 2 jalur lambat ya. Jalur cepat dan jalur lambat. Bangunan paling tinggi dan atap massa dan jendela atap ya. Dan akses baru menuju bangunan penting dan memperbanyak taman kota. Konsepnya. Nah, berikutnya ini mengenai konsep tata kota konvensional. Di sini ada 2 ya. Ada konsentris dan sektoral. Konsentris di sini adalah ada pusat ya. Bisnis itu ada di tengah-tengah ini ya. Itu konsentris ya. Terus yang di luarnya konsentris itu ada pemukiman padat, dikelilingi oleh pemukiman padat. Nah, pemukiman padat ini dikelilingi oleh pemukiman tertata. Terus yang satunya ini adalah konsep tata kota sektoral. Ya, jadi dia terbagi-bagi, pembagiannya adalah di sini ya. Jadi sampai ke pinggir ya. Menyentuh ke pinggir. Kalau ini yang di pinggir, yang di tepi ini hanya yang pemukiman tertata. Tapi di sini bisa semuanya ya. Contohnya bisnis itu sampai ke pinggir kota. Ada sektoralnya. Terus ini yang untuk apa pemukiman padat dan yang ini adalah pemukiman tertata. Pola tata guna lahan atau land use pada kota yang terencana, plan city ya. Land use for plan city. Ya. Jadi kira-kira bentuknya ini perkantoran yang ada di tengah. Di tengah itu perkantoran dan perdagangan ya. Itu memang bentuk umum dari suatu kota ya. Terus berikutnya ada pemukiman yang mengelilingi perdagangan dan perkantoran dan industri ada di pinggir, ya, di tepi, di apa pinggiran kota ya, industri. Sama dengan Surabaya kan pinggiran industri itu ada di pinggiran ya, di mana industri dan pergudangan lengkapnya. Kalau di Surabaya ini untuk industri itu bisa dilihat itu di Sier ya, nah, Sier sama ini sebelahnya apa itu yang Sidoarjo itu lupa saya namanya. Itu juga kan jadi satu kompleksnya. Terus yang di sepanjang ya, di sepanjang itu juga Karangpilang ya, Karangpilang itu juga industri juga. Terus ada lagi di daerah Margomulyo ya, Tambak apa Tambak Osawilangun itu terus sama daerah Tandes itu kan juga daerah pabrik dan pergudangan. Jadi lokasinya memang ada di pinggir. Berikutnya ada single center konsentrik ya. Ini yang di konsentrik tadi jadi bisnis dikelilingi pemukiman padat, terus selanjutnya dikelilingi oleh pemukiman tidak padat. Kalau kita gambarannya ada seperti ini ya. Jadi ini ada gedung-gedung tinggi, ini adalah bisnis ya, lokasi pusat bisnisnya di sini. Nah, di sini yang di tepi-tepinya ini bukan yang high risk building ya, yang merupakan pusat-pusat bisnis. Ini juga ya. Berikutnya perkembangan kota yang tidak terencana ya. Jadi di sini ada perkantoran, perdagangan, terus di perdagangan dan perkantoran ini ada slum area. Slum area ya. Slum area itu adalah daerah kumuh yang ada di daerah perkotaan. Ya. Ini di Surabaya ada juga ya kondisi seperti ini. Kalau Anda perhatikan di daerah pusat kota, Tunjungan Plaza, ya. Kalau Tunjungan Plaza itu di balik-baliknya itu kan ada semacam slum area yang wilayah pemukiman yang padat penduduk di situ. Namanya daerah Kedung Turi di situ ya. Oh, seperti itu. Terus ada pemukiman, dan di dalam pemukiman itu ada industri, ada perdagangan, ya, terus ada perkantoran juga. Itu adalah perkembangan kota yang tidak terencana. Perkembangan bebas atau urban sprawl, ya, ini merata di seluruh kota, ya. Ini yang perkembangan kota terencana lagi itu seperti ini ya, ada perkantoran, terus keliling perdagangan, terus perkantoran perdagangan itu dikelilingi oleh pemukiman. Di pinggirnya ada industri.
Nah, di kota-kota itu di luar apa pinggiran-pinggiran kota ya, itu akan dibatasi oleh sebuah green belt ya. Green belt itu semacam ruang hijau ya, ruang hijau yang ada di pinggiran kota, dan di situ nanti akan terkoneksi terhubung dengan kota-kota mandiri. Kota-kota mandiri yang bentuknya nanti sama dengan yang ada di kota besarnya itu sendiri ya, kota pusatnya itu sendiri ya. Nah, ini adalah multi center, multi konsentrik ya. Jadi selain ada yang besar sendiri ya di sini ya, itu nanti di pinggir-pinggirnya itu juga ada kota-kota kecilnya ya. Dan bentuknya sama, jadi konsentrik. Bentuknya sama konsentrik dan dia banyak aktivitas ke pusat kota yang menjadi yang besar ya di situ juga. Contohnya yang di La Defense of Paris sama Canary Wharf Dockland London. Nah, ini adalah kota Surabaya itu sendiri ya. Jadi yang hijau ini yang ini tahun 2000 Master Plan 2000 ya. Tahun 78 dibuat. Yang hijau ini adalah apa ini Pak? Tambak ya. Tambak ya, daerah tambak di sini. Jalur hijau ini juga. Yang kuning ini adalah perumahan. Ya, terus yang di perkantoran itu di merah-merah ini ya. Ini kita lanjut. Hierarki kawasan dalam kota ya. Jadi di dalam kota itu ada beberapa kawasan ya. Dan di kawasan primer, sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3, dan perumahan. Kawasan primer atau regional center itu adalah meliputi kawasan perdagangan wholesale ya, central business district ya, central business district, ada pelabuhan, ada pasar induk ya. Ini saya kasih kata-kata central business district ya. Central business district, terus ada pelabuhan, ya, pasar induk. Jadi itu adalah kawasan primer. Di sini ciri khasnya dia adalah menarik perjalanan dari luar kota, terutama perjalanan truk, ya. Attracting truck and bus from other city. Itu adalah kawasan primer. Selanjutnya di bawah kawasan primer itu ada kawasan sekunder 1. Itu adalah urban metropolitan center. Oh ya, kawasan primer di mana di Surabaya ya. Kalau kita ambil yang terdekat Surabaya ya, itu ada Pelabuhan Tanjung Perak, Pasar Induk itu ada, kalau di sini ya ini ya Pios itu ya, Pasar Induk Osowilangun itu Pios ya. Terus pusat industri ya, Sier itu juga membangkitkan perjalanan dari truk ya. Terus yang untuk kawasan sekunder 1 itu adalah meliputi pusat kota yang bisnis, retail ya, dan perkantoran. Nah, di sini dia menarik perjalanan dari penjuru kota dan metropolitan area. Kalau kita bicara metropolitan area di Surabaya ini meliputi ini ya, Sidoarjo, ya, Gresik, Mojokerto, dan Bangkalan. Itu adalah Surabaya metropolitan area. Nah, untuk contohnya kawasan sekunder 1 itu ya di pusat kota itu ya seperti Tugu Pahlawan, maaf, Tunjungan Plaza ya, Tunjungan Plaza dan sekitarnya itu. Itu adalah merupakan kawasan sekunder 1. Yang berikutnya kawasan sekunder 2 ya, suburban center. Ya, pusat kawasan, misal Surabaya Barat. Di situ menarik perjalanan dari sebagian kota. Kalau di barat itu ada Surabaya Barat, terus di PTC itu ya, itu merupakan kalau yang di timur itu mungkin di Galaxy Mall gitu ya, sekunder 1-nya. Ya. Kalau di utara itu bisa apa JMP ya, itu ada kawasan sekunder 2. Terus berikutnya adalah kawasan sekunder 3 ya, ini pusat pemukiman. Ini menarik perjalanan lokal dari perumahan dan sekitarnya. Ya, jadi di sini lebih ke yang lebih kecil lagi ya apa skalanya ya. Misalkan kalau di Keputih itu ada Sakinah ya,
Nah, itu juga merupakan kawasan sekunder 3. Terus yang terakhir adalah kawasan dalam kota itu adalah perumahan. Perumahan ini adalah menarik perjalanan yang sifatnya neighborhood ya. Jadi ya sekitar saja antar tetangga situ, tetapi membangkitkan perjalanan ke penjuru kota. Ya, lanjut. Nah, ini adalah sistem jaringan jalan sekunder ya. Jadi ini ada sistem jaringan jalan sekunder. Jadi jaringan jalan yang ada suatu kota ini hierarkinya ini tidak terlepas dari ini tadi hierarki kawasan dalam kota. Jadi saling berkaitan jaringan jalan suatu kota dengan eh, hierarki kawasan dalam kota. Ya, jadi misalkan di sini kalau jalan arteri sekunder, ya, jalan arteri sekunder, ini ya, JAS ya, jalan arteri sekunder dan jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder ini menghubungkan antara kawasan primer dengan kawasan sekunder 1. Ya, atau ya ini ya, kawasan primer dengan sekunder 1, kawasan primer dengan sekunder 1. Atau kawasan sekunder 1 dengan kawasan sekunder 1. Ya, jadi membacanya ini gini ya skemanya ya. Jadi ini jalan arteri sekunder, jalan arteri sekunder, jalan arteri sekunder ya. Dia menghubungkan primer dengan sekunder 1, ini primer dengan sekunder 1, ini sekunder 1 dengan sekunder 1. Nah, berikutnya adalah oh ini ada lagi yang jalan arteri sekunder ya. Itu adalah menghubungkan juga masih kawasan sekunder 2 ya, kawasan sekunder 2. Masih dihubungkan dengan arteri sekunder. Jangan kolektor sekunder ya. Sekunder itu kawasan sekunder 2 dengan kawasan sekunder 2. Ya, atau kawasan sekunder 2 dengan kawasan sekunder 3. Itu jalan kolektor sekunder. Ya. Jadi kalau Anda diminta mendesain bukan mendesain ya, menentukan fungsi jalan ya. Nah, ini pertimbangannya ya. Jadi Anda terlebih dahulu mengidentifikasikan kawasan suatu perkotaan ya. Jadi Anda terlebih dahulu mengidentifikasikan kawasan perkotaan yang tadi saya sebutkan. Jadi Anda terlebih dahulu mengidentifikasi dari kota tersebut mana yang kawasan primer, mana yang kawasan sekunder 1, mana kawasan sekunder 2, mana kawasan sekunder 3 dan perumahan. Baru setelah itu Anda bisa menentukan fungsi jalannya. Apakah arteri sekunder, apakah kolektor sekunder, apakah lokal sekunder atau lingkungan sekunder. Nah, itu ya. Terkadang gini, wilayah itu masuknya memang dari skala kawasan suatu perkotaan, dia seharusnya jalan itu masuk dalam arteri sekunder, tetapi dari lebar jalannya belum memenuhi. Itu seringkali terjadi. Dan itu tidak memungkinkan untuk berkembang jalan itu ya, karena lebarnya kecil ya, dan kanan kiri sudah padat penduduk. Jadi untuk melebarkan akan susah. Sehingga di situ bisa diambil kesimpulan, dijudge ya, di-adjust, dia tidak akan sebagai jalan arteri sekunder. Nah, dia bisa turun menjadi kolektor sekunder atau bisa juga lokal sekunder. Jadi itu ya. Yang ini untuk kolektor sekunder itu menghubungkan ini ya, sekunder 2 dengan sekunder 3 ya, atau sekunder 2 dengan sekunder 2. Terus untuk lokal sekunder itu menghubungkan sekunder 3 dengan sekunder 3 atau sekunder 3 dengan perumahan atau persil. Lingkungan sekunder itu menghubungkan perumahan-perumahan ya, antar perumahan. Terus ini lokal sekunder juga menghubungkan ini juga ya, sekunder 1 dengan perumahan. Lokal sekunder juga menghubungkan sekunder 2 dengan perumahan. Ini ada di PP UU 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 16 Tahun 2000. Ini 2006 ini. Bukan 2005 ya. Nah, bentuk jaringan kota ya, bentuk dasar jaringan kota atau basic pattern of street network itu ada 2 yang umumnya sering dijumpai ya, itu adalah bentuk jaringan grid ya, grid street pattern, terus ada bentuk jaringan radial atau menjari ya, radial street pattern. Pengembangan selanjutnya next development ya, itu adalah muncul jalan lingkar atau ring road. Jadi dulu yang paling sering dijumpai 2 ini ya, grid dan radial, namun sekarang ada muncul ini ya, jalan lingkar atau ring road.
Nah, ini contoh yang jalan grid ya. Grid itu paling gampang mengenalinya itu adalah bentuknya kotak-kotak ya. Nah, ini kotak-kotak. Nah, bentuk kotak-kotak ini ya jalan-jalannya ya. Terus ini juga yang Pasuruan ya, ini ya bentuknya kotak-kotak di sini ya. Yang ini yang New York. Nah, kalau New York ya, ini kalau sudah macet ya gridlock misalnya ya, sudah terkunci ya, tidak bisa apa gerak ya. Pola jaringan jalan grid di New York. Nah, ini gambarannya. Sama seperti kalau di bundaran ya, ini sebenarnya ini. Bentuknya kan sirkuler saja ya. Ini kalau ada macet ya sudah terkunci. Oke, grid dengan ring road ya. Jadi ini ada kotak-kotak, terus ini ada ring road-nya ya. Juga ada ring road-nya, ring road atas dan ring road bawah ya. Terus ini Yogyakarta. Nah, ini yang radial ya, radial yang menjari ya. Jadi radial itu ada pusatnya di sini, terus dia ya seperti ini ya, bentuknya ya, cabang gini ya, menjari ya istilahnya. Plus sirkular, sirkular itu yang mengitari. Jadi ini kalau ini pusatnya dia ada sirkular lagi di sini. Nah, ini yang menghubungkan antara radial tadi. Terus gini ya. Itu yang pola jaringan jalan radial dan sirkular itu ada di New Delhi. Terus ada radial dan ring road ya. Hampir sama dengan radial dan sirkular, tapi ring road cuma satu ya yang utama ya. Itu ada di Paris dan kota satelitnya. Terus ini yang London ya. London Greater Area itu juga sama ya dengan Paris, di situ ada apa radial dan ring road. Terus saya lanjutkan, jadi ini ya, ini radialnya ya. Nah, ini jari-jarinya. Di pusat kotanya ini cabang-cabangnya. Terus ini ada ring road-nya yang ini ya, ring road-nya. Yang di luar ini. Bypass itu ada setengah ring road. Ya. Kalau yang Jogja tadi kan ring road ini ya full ya. Ini atas ada, bawah ada. Ya. Kalau di Bandung ini ring road-nya cuma satu, namanya istilahnya setengah ring road. Berarti itu adalah bypass. Ya. Itu ada di Bandung. Ini ya, di bawah ini ya. Nah, ini kalau yang di Surabaya ya. Nah, ini kira-kira menurut Anda Surabaya ini bentuknya apa ya? Bentuk dasarnya aja. Ya. Kita mengacunya pusatnya di mana? Kalau kita mau mengacunya pusatnya di mana, di daerah Kebun Binatang Surabaya itu, dia bisa dikatakan dia adalah radial ya. Karena dia ada menjari, ini yang dari Joyoboyo ya. Ini ada Joyoboyo, Gunung Sari, dari Karangpilang ya. Yang ini Ayani ya. Terus ini arah ke timur, arah ke Jagir, Jagir terus ke Gedung Baru ya. Terus yang ke atas ini di Ponegoro, yang ini ke Darmo, yang ini ke Ngagel. Ya. Lebih mendekatinya adalah ke radial kalau Surabaya itu. Nah, di rencana tata ruang wilayah maunya Surabaya itu mau dijadikan grid, nanti akan ada ya nanti bahasan. Berikutnya adalah pusat kota pesisir Indonesia ya, yang tradisional. Jadi ini konsepnya adalah seperti ini ya. Ini yang kota-kota apa ya, kota-kota zaman dulu yang berkembang ya. Jakarta ya. Terus ada Semarang, Surabaya, itu kotanya adalah kota pinggir laut, tepi laut ya. Di sini ciri khasnya adalah pusat kota Belanda dengan benteng, pelabuhan dan kantor. Terus di belakangnya ini ada pecinan dengan pasar. Ya, kalau Anda lihat di Surabaya itu di utara itu ya. Nah, pecinannya itu di Kembang Jepun. Nah, di situ di JMP itu Jembatan Merah Plaza itu kan banyak bangunan-bangunan kuno Belanda itu ya. Nah, ini ya. Terus belakangnya lagi itu adalah pusat kadipaten dengan alun-alun dan masjid.
Kalau alun-alun ini di Surabaya yaitu Tugu Pahlawan itu. Ya. Tugu Pahlawan itu di belakangnya itu di dekatnya situ ada namanya apa ya? Daerahnya itu ya lupa saya. Di daerah Tambang Boyo itu ada daerah dulu bekas Kadipaten Surabaya di situ. Terus di sekelilingnya ada kampung-kampung warga ya. Apa ya nama daerahnya itu lupa saya yang di daerah apa namanya Gemblongan sama Kramat Gantung itu ya. Itu dulu ada namanya untuk kadipatennya di Surabaya. Kadipaten Surabaya itu di situ tempatnya. Ini Surabaya Tempo dulu, ini yang pemukiman ini jadi eh, yang dulu, oke. Nah ini ada pemukiman Belanda, pemukiman Arab. Pemukiman Arab itu di daerah Ampel itu ya, yang terkenal, yang Anda mungkin tahu ya di Ampel itu kan banyak sekali apa keturunan-keturunan Arab di sana. Terus ada pemukiman Belanda. Belanda itu di daerah Peneleh ya, karena di situ juga ada makam Belanda. Ya. Peneleh itu Anda kalau dari ini ya, dari mana? Benuran itu ya, dari Tugu Pahlawan itu Anda belok kiri, nanti setelah jembatan Anda jalan Peneleh itu lewat belok kanan itu ya, setelah jembatan belok kanan. Soalnya kalau nyebrang jembatan Anda akan ketemu jalan satu arah, jalan Jagalan itu ya. Kalau dari Jagalan belok kiri, tapi kalau dari mana Pasar Besar itu belok kanan. Nah itu nanti Peneleh itu dulu situ ada makam Belanda. Ya. Terus pemukiman Cina. Pemukiman Cina itu di daerah ini ya, mana Pasar Atom itu ya. Tuh, terus Tugu Alun-Alun Utara, Tugu Pahlawan, terus bekas keraton yang tadi saya sampaikan ya, dan Kadipaten itu ya. Terus di sebelah selatan itu ada Alun-Alun Contong. Si Alun-Alun Contong itu kira-kira di daerah mana ya? Saya agak ini ya. Itu nggak Surabaya. Terus yang ini kalau di kota Eropa, di kota Copenhagen, Denmark ya. Ini kotanya kota benteng ini ya bentuknya. Ini menyerupai benteng. Jadi di sini ini juga. Jadi di sini ada apa jembatan-jembatan ya. Ini kalau zaman dulu orang perang kan di apa dikasih benteng, terus di sini ada halangan atau rintangan ya. Ini jembatannya kalau zaman kerajaan dulu kalau mau perang ya diserang itu dia harus jembatannya ditutup seperti itu. Sama di ini ada di Copenhagen ya di Denmark. Ini di Amsterdam. Ini juga ada ini ya. Nah, di Surabaya juga ada ya, nah, yang di bentengnya itu ya ini ya. Nah ini bentengnya yang Surabaya. Benteng dalam bahasa Jawa itu adalah Indrapura. Nah sekarang namanya Jalan Indrapura. Itu dulu fungsinya juga sebagai benteng. Kalau di Surabaya ya. Ini yang di New Delhi. Ya. Nah ini adalah ring road sebagai solusi kota lama ya. Jadi ring road ini adalah untuk menambah jaringan jalan ya. Nah ini ring road. Jadi kalau pusat kota macet maka dia akan membangun ring roadnya untuk menghindari pusat kota yang macet. Contohnya yang apa ya bypass Krian itu setengah ring road ya, bypass Krian terus pokoknya ring road itu dua ya, mana ada ya, ada dua-dua ini ya. Madiun satu cuma mau bangun yang selatan mas ya, Madiun itu. Uh, kita cuma belum tersambung kalau nggak salah yang itu Barat Sidoarjo itu. Surabaya itu ring road itu baru yang Middle Eastern Ring Road ya, yang MER itu baru satu Surabaya ring roadnya. Yang ring road timur timur luar belum terbangun. Yang barat sama sekali belum. Barat itu juga ada dua Surabaya. Yang barat dalam itu yang ada di mana PTC itu baru PTC itu yang apa Yonoswoyo yang tersambung seharusnya tersambung ke Margomulyo tingkat dalam
barat Surabaya itu. Yang lingkar luar baratnya itu nanti ada di daerah ini, Citraland. Ya, Citraland, Made, itu nanti terhubung dengan ini ya, flyover Teluk Lamong, flyover Teluk Lamong. Ini yang untuk di Amerika ya, di Washington DC. Di Baltimore ya, jadi ini ada ring road-nya besar ini ya, Baltimore. Ini juga tadi yang Washington DC ring road-nya. Houston, Texas ya, ring road. Greater London yang tadi ya. Nah, ini yang Surabaya masa depan ya, jalan arteri primer. Arteri primer melayani dari luar kota menuju kawasan primer. Ya, kawasan primer itu pelabuhan, industri, pusat grosir, ya, pasar induk, agro, ya. Diperlukan jalan lingkar penuh. Ya, lingkar penuh, barat, selatan, timur, dan utara, nyambung ya. Ini kan Tanjung Perak ya, Tanjung Perak. Ini ada Margomulyo ya. Terus ini ada Sepanjang, Karangpilang, itu pusat industri. Yang ini adalah Sier ya. Terus ini yang di pusat Kembang Jepun, Pasar Turi itu ya, ini adalah pusat perdagangan juga. Ini seharusnya tersambung. Ya. Karena dia datang adalah melayani lalu lintas luar kota, terutama yang kendaraan berat ya. Nah, kendaraan berat, truk itu ya. Karena memang konsepnya truk itu dilarang masuk sehingga untuk mengakomodasi ini ya, yang di sini itu biasanya ini ring road ini yang akan mengakomodasi. Ini yang untuk melayani yang dari luar kota untuk yang kendaraan berat, truk yang mau masuk ke pelabuhan, industri, pusat grosir, pasar induk agro. Dan di situ diperlukan desain arteri dengan kontrol akses masuk yang ketat. Airport sendiri itu merupakan kawasan primer ya, airport itu ya. Selain pelabuhan. Nah, ini ada cita-cita dari Surabaya ya. Jadi Surabaya masa depan jaringan jalan untuk arteri sekundernya itu adalah melayani lalu lintas dari pusat pemukiman menuju pusat kota. Ya, pusat kota ini meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan ya. Nah, di sini diperlukan akses baru barat timur dan utara selatan sehingga membentuk grid. Nah, cita-citanya grid ya, kalau kita lihat existingnya tadi sudah saya sampaikan lebih cenderung ke radial, tetapi cita-citanya Surabaya itu mau membuat grid ya. Ini gridnya ya, ini dari barat timur yang paling utara ya. Barat timur paling utara ini adalah Banyurip ya, Tandes, Banyurip, ITS ya, ini ya nyambungnya. Terus ya kalau yang di sini ini adalah HR Muhammad ya, HR Muhammad, Majen Sungkono ya. Terus ini nyambung ke mana? Kertajaya. Kertajaya. Oh, Kertajaya apa ini? Jagir, Jagir, Gedung Baru ya, Wonorejo. Yang di sini yang paling bawah, barat timur yang paling bawah ini adalah Menganti, Wiyung ya. Menganti, Wiyung, terus ke mana? Ke Rungkut ya. Ke Rungkut. Terus di sini terakhir ya itu tadi Rungkut terakhir itu daerah ini ya yang UPN itu ya. Terus yang grid yang utara selatan yang paling luar ini yang lingkar dalam barat ya. Sebenarnya masih ada satu lagi di sini. Ini yang cita-citanya yang paling luar sekali itu ada lingkar luar barat. Ini yang lingkar dalam barat karena ini terkonek dengan Margomulyo di sini. Margomulyo di sini, PTC di sini ya. Ya, jadi yang sudah ada ini sama ini belum ada. Ini agak susah karena ini padat penduduk ya di daerah Balongsari ya. Terus Prada Kali Kendal itu kan daerah padat penduduk. Yang dari yang mana? Dari Menganti Wiyung ke bawah ke daerah Mastrip, ini daerahnya relatif kosong dan sudah disiapkan. Beberapa pengembang perumahan itu sudah menyiapkan. Jadi mereka mau mengembangkan site plan-nya harus menyesuaikan dengan rencana kota
untuk membuat jalan lingkar dalam barat, ya istilah lingkar dalam barat. Ini yang ke arah mana? Ke arah ini yang dari TP, ini dari Imbong Malang dan seterusnya ke arah mana ini? Daerah pelabuhan ini ya. Ya. Yang ini adalah mana ini Prapen, Panjang Prapen, Jemur Sari ya. Ini terus Manyar, Nginden, Penur, nah, dan seterusnya ke atas ini sampai ke mana ini ya? Kenjeran ya ini harus salah. Ini adalah cita-citanya dari Kota Surabaya ya. Ini yang Mer belum muncul ya. Mer itu ada di sini ya. Mer ada di sini. Luar barat itu masih ada di sini. Jadi masih masih apa? Masih mungkin dikembangkan di sini. Lingkar luar barat ini yang padat penduduk sebelah sini ya. Yang sebelah sini relatif eh, mudah untuk pembangunan pembebasan lahan, yang di sini yang apa baru yang lingkar luar barat, lingkar luar timur ya, lingkar luar timur itu baru di sini ya yang sudah terbangun ya, segmen sini ini sudah terbangun, jadi dia menghubungkan akses Suramadu, Kedung Coek sampai Jalan Nambangan ya. Pak saya stop share, saya tunjukkan ya. Jadi eh, ya saya coba tunjukkan kalau nah ini yang kalau di yang sudah jadi ya, apa? Nah ini yang sudah jadi sedikit sekali ini lingkar luar eh, lingkar luar timur ya. Nah ini nanti ke sini ya, ke bawah sini terus sampai sebelah sini, sampai di sini ya. Ini saya lanjutkan. Oh ya, yang lainnya dulu ya, setelah saya tunjukkan kalau yang apa yang apa yang lainnya. Nah, ini yang tingkat dalam barat itu sudah di sini sudah ada. Sini juga sudah ada ya. Yang PTC ya, sampai Piyung, Menganti. Nah, yang belum ada yang sini ya. Tapi ini sudah ada. Ini Royal Residence sudah ngasih lahan ya. Jalannya sudah dibikinkan. Nah, ini sebenarnya sini, nanti masuk ke sini ya. Saya ke bawah sini dan nanti terkonek dengan tol Sumo. Rencana cita-citanya seperti itu. Kalau yang lingkar luar barat, ya lingkar luar barat ini yang sudah jadi itu ini. Nah, ini dengan ini. Ini yang terkonek dengan apa? Pelabuhan Teluk Lamong. Ini sudah terkonek dengan pelabuhan Teluk Lamong. Ini nanti yang terkonek dengan jalan tol mana? Surabaya Gresik. Ini kebetulan dibangun. Ini baru ini sedang progres ini pembangunannya. Pembangunan ini, penambahan ini, karena nantinya rencananya ini nanti akan terkonek dengan ini stadion GBT, karena dulu rencananya kan mau untuk Piala Dunia ya. Nah, di sini akan dibuat akses ke sana, ke GBT ini. Nah, itu nanti ini teruskan ke bawah. Memang dalam rangka Piala Dunia itu sebenarnya JLLB, Jalan Lingkar Luar Barat itu harapannya selesai sampai di sini, Sememi ini. Daerah Sememi ini. Dari Sememi itu dari Tandes ke barat ya. Dari sebelum Benowo. Oke, saya lanjut ke ini materi. Oke. Nah, ini ada rencana tata guna lahan ya. Adalah perumahan atau pemukiman ya.
pink itu adalah perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa. Itu bisa kantor, bisa toko. Nah, lanjut. Nah, ini yang cita-citanya jaringan kota Surabaya ya. Ini yang lingkar luar barat tadi saya sampaikan ya. Jadi dia terkonek dengan jalan tol Surabaya Gresik, terus ini terkonek dengan Teluk Lamong. Ini yang satu ya, artinya lingkar luar barat, terus ini lingkar barat dalam atau lingkar dalam barat ya. Ini Margomulyo, ini yang belum terbebaskan, ini yang dengan PTC tadi. Terus ini yang dari Penganti Wiyung itu ke bawah ya. Nanti sampai ke Mastrip sebenarnya ujungnya ya. Connect dengan tol Surabaya Mojokerto, terus terakhirnya itu endingnya itu di Raya Mastrip. Terus tol Gempol Tanjung Perak itu merupakan juga jaringan grid ya, maunya dijadikan jaringan gridnya ini ya. Terus jadi yang biru-biru yang sudah ada, merah ini yang masih rencana ya. Terus ada arteri peremer tengah kota ini ya. Ini adalah 4 ya. Ini jadi Jalan Ahmad Yani ke mana ini, ke Jalan Ngagel ya. Jalan Ahmad Yani, Jalan Ngagel, terus mana? Jalan Ngagel, Gubeng, Kusuma Bangsa, terus mana itu Kapasari, Kapasan ya. Terus lewat mana Simokerto, Sidorame ya. Terus selanjutnya nanti terkonek di Jalan Perak, Jalan Jakarta, ini ya Jalan Jakarta. Ini adalah pertemuan ya. Ini ada akses tol yang mau masuk tol Surabaya Gempol, ini juga nanti dari Jalan Jakarta, Singamangaraja dan seterusnya. Ini merupakan jalurnya kendaraan berat ya, di Surabaya. Terus yang 4A ini tidak kelihatan ya. 4A ini adalah arteri sekunder ya, lingkar timur dalam. Lingkar timur dalam sebenarnya ini ya, yang hijau-hijau ini ya. Nah, hijau-hijau ini. Jadi yang dari ini ya, dari Nginden, Manyar, Menur, terus mana Kedung Sroko ya. Harapannya dulu itu mau jadi lingkar dalam timur ya, lingkar timur dalam. Terus lingkar timur tengah itu yang MER ya, poin 5 ini MER. Terus yang terakhir adalah tol lingkar timur luar. Dulu ada rencana mau bikin tol di sini ya, tapi sekarang bukan tol ya. Dulu tol lingkar timur luar yang bangun mau dari pemerintah pusat, tapi sekarang mau diambil alih oleh pemerintah kota ya. Bukan tol jalannya, tapi jalan bebas hambatan, tapi non tol ya. Tidak membayar, tetapi bebas hambatan. Namanya bebas hambatan berarti sepeda motor tidak bisa masuk jalan ini nanti. Rencananya seperti itu. Terus yang untuk barat timur ini ya tadi ya, ada A itu arteri primer Gresik Kenjeran ya. Ini sampai mentok di jalan mana, Jalan Gresik ya. Terus yang B ini adalah tol Gresik Dupak. Tuh ini yang A ini ya, ini A, ini yang tol Gresik Dupak ya. Terus yang C ini adalah Benowo Sukolilo sampai kampus ITS ya di sini. Terus yang D ini adalah Sambiker Perungkut. Ini Sambiker Perungkut. Ini Sambiker Perungkut. Terus ini yang E adalah Lakar Santri Gunung Anyar. Yang F ini adalah tol Mojokerto sampai Airport Juanda. Ini sudah terkonek. Yang biru-biru ini sudah terkonek semua. Bentuk jaringan jalan kota baru koridor linier yang kuat ya. Itu adalah ya, bentuk jalan kota baru cenderungnya adalah koridor linier. Nah, koridor linier yang kuat itu cirinya adalah tiap jari terdiri dari lebih dari satu jalan raya. Ya. Terdapat mass rapid transit dan jalur sepeda. Nah, ini cita-citanya, harapannya ya, koridor linier kuat. Pusat aktivitas kota terletak di tengah jari tersebut. Pemukiman terletak di tepi jari. Ya.
Utilitas Indo juga terdapat pada koridor radial tersebut. Nah ini, yang koridor yang linear yang bagus ya, koridor linear yang kuat. Nah ini ada pusat aktivitas ya, pemukiman mengelilinginya, green belt ya, jalur hijau, area hijau terbuka. Nah ini yang merah-merah ini adalah jalur mass rapid transit. Terus yang hitam-hitam ini adalah jalur sepeda. Nah seperti itu. Ya. Ini adalah yang baik, koridor linear yang kuat. Ini di Curitiba. Ini harapan yang diharapkan, tetapi yang tidak diharapkan yang di sebelah sini. Area sentral ini perkembangannya. Tapi ternyata perkembangannya nggak seperti ini ya. Banyak sekali yang berkembang. Ya. Radialnya banyak ya. Harapannya hanya ini radialnya cuma berapa ini. Akhirnya kalau nggak diharapkan dan tidak diharapkan kalau radialnya berkembangnya banyak sekali jarinya. Nah, ini adalah land use dan transport pada koridor yang tadi. Ini ada MRT dan jalur sepeda. Ya. Terus yang kuning-kuning ini adalah pemukiman. Yang hijau ini green belt atau olahraga dan atau jalur sepeda. Yang biru ini adalah perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan yang biru-biru ini. Jadi untuk menghubungkan, untuk interaksi ya dari land use perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan itu bisa diharapkan bisa menggunakan MRT ini berpindah tempat, apa ya istilahnya berinteraksi, bermobilisasi untuk kawasan biru ini pakai MRT. Karena memang pada hari-hari biasa ya weekday ini yang paling banyak nanti beraktivitas. Kalau dalam pemukiman mungkin weekend saja ya kegiatannya. Kalau sudah hari kerja, bisa sekolah, bisa kuliah ya. Gitu. Terus berikutnya adalah konsep koridor dengan transit oriented development ya. Nah ini adalah bentuk dari konsep koridor dengan transit oriented development. Ini contoh yang tahun 66 ya, TOD konsep. Jadi di sini ada 3 lane, 3 rute, 3 trayek ya. Jadi yang pertama adalah rapid lane, yang kuning itu, terus ada rapid car lane, dan ada bus lane. Nah ini kalau dipotongnya ada seperti ini ya, potongan melintangnya. Jadi mesti di situ nanti di sini biru ya. Biru ini yang tadi kalau di sini ya. Nah, biru ini adalah perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintah. Posisinya di sini. Nanti ini yang pemukiman ya. Ini adalah angkutan umumnya ya. Yang ini untuk pribadi di luar, taruh luar ya. Ini koridor linear dengan busway ya. Plus 2 jalan satu arah dan pusat aktivitas high density. Jadi ini yang arterialnya. Ya, arterial ditaruh di paling luar sendiri. Terus ini yang di tengah ini adalah pusat kegiatan perdagangan dan jasa ya. Sekolah juga pendidikan ya. Nah, di tengah-tengah ini yang jalur busway. Jadi orang dari di sini ya, nanti kalau mau pindah tempat, ya dia menggunakan busway ini harapannya. Yang di luar sini adalah pemukiman. Ini kita kalau dilihat ketinggian bangunannya rendah-rendah ya, ini rumah-rumah. Tinggalnya rendah-rendah, ini adalah rumah-rumah penduduk pemukiman. Kalau yang ini perdagangan, jasa, dan sekolah. Atau bisa juga ini adalah apartemen. Jadi pusat aktivitas high density. Ini juga ya, ini yang di pas di sisinya jalur busway ya, yang ada di mana di Curitiba ini ya. Bukan ini. Nah, ini yang Curitiba linear corridor ya, busway dan plus 2 jalan satu arah. Ini tempat dia mutar.
pindah ini ya ke jalur satunya ya. Nah, ini grid besar dengan jalan berhierarki. Jadi ini grid-grid besar, di dalam grid ini ada jaringan jalannya ya. Nah, seperti ini jaringan jalannya contohnya. Ini juga ini pusat kotanya, nanti perkembangan kotanya ke arah sana ya. Nanti nambah jaringannya ke arah sana. Ini grid besar. Di sini ada jaringan jalan ya. Nah, ini juga. Ini juga ya. Ini jalur hijau awalnya, nanti akan berkembang lagi pemukiman ya. Kuning ini pemukiman. Ini contoh yang di Islamabad ya, tadi ya. Ini gridnya grid besar. Nah, seperti ini. Di sini ada, di dalam grid besar ini ada jaringan-jaringan jalan di dalamnya. Pusat kota ada di sebelah sini ya. Sebelah sini pusat kotanya. Terus kita lanjut lagi. Ini blok besar mix land use ya. Land use-nya campuran. Terus ini adalah jaringan jalan ya. Dari arteri, kolektor, dan lokal ya. Nah, arterinya itu ini ya. Ini ya, arteri. Ini arteri. Kolektornya yang ini. Nah, yang ini lokal. Jadi memang idealnya seperti itu ya jaringan jalannya. Jadi tidak tidak ini ya lokal tidak boleh langsung mengakses ke arteri ya. Jadi dia lebih dahulu terkumpul di kolektor ya. Baru yang bisa mengakses arteri itu hanya jalan-jalan kolektor saja. Nanti kalau semua lokal bisa mengakses arteri, wah ini bahaya ini ya karena arteri itu cirinya itu adalah kecepatannya tinggi. Ya. Nanti kalau banyak akses keluar masuk dari segi keselamatan juga nanti dipertanyakan ya. Nanti kecepatan juga akan berkurang ya. Jadi tidak masuk dia tidak masuk sebagai arteri lagi kalau banyak akses masuk. Dulu Ayani seperti itu ya, banyak sekali jalan-jalan lokal. Ayani Surabaya itu banyak sekali jalan-jalan lokal yang masuk ke dalam Ayani. Padahal di situ dia adalah jalan arteri dan arteri nasional lagi ya, arteri nasional. Nah, untuk mengatasi itu dibuatlah frontage route. Frontage route itu fungsinya ada sebagai jalan kolektor. Jadi sebelum dia ke arteri, dia harus masuk kolektor dulu. Jadi diperbaikinya adalah dengan menambah frontage. Ini contoh kalau di Brasilia City ya. Jadi konsep baru, ini kalau kita zoom, bentuknya nggak seperti ini ya. Ini yang jaringan utamanya. Nah, tapi di sana masih car oriented ya. Sayangnya ya, masih car oriented. Brasilia City, jalannya sudah besar-besar ya. Lebih enak lagi kalau di situ sudah dioperasikan mass rapid transit ya. Di sini yang di Canberra, yang ibu kota Australia itu ya. Ini juga car oriented ya. Mungkin karena jalannya besar ya, sehingga di sana belum memikirkan transportasi massal. Di Canberra juga ya. Yang ini yang ada di Indonesia ya, Palangkaraya. Palangkaraya sudah dibuat gridnya, karena dulu didesain zamannya Presiden Soekarno ini, karena memang dulu sempat diwacanakan sebagai kota negara. Sampai sekarang pun pernah ya menjadi wacana mau pindah ke sana. Tapi akhirnya pindahnya ke ini ya, kemana? Mana itu namanya? Di daerah Kalimantan Timur itu loh. Ya, kota baru. Bukan di Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya. Nah, ini terus di Kuala Kencana. Kuala Kencana ini di daerah ini ya, Timika ya, Tembagapura. Ya, Tembagapura. Itu mana? Apa namanya? Freeport ya. Nah, maksudnya seperti ini. Ini ya. Ini apa? Kompleks-kompleks klaster perumahan. Nanti kita zoom seperti ini bentuknya. Dibentuknya loop ya jalannya ya.
Terus, nah ini ada kota satelit ya, suburban. Ya. Jadi ini kota satelitnya, di sini hanya pemukiman saja, dan dia berinteraksi dengan kota induk besar ya. Kota mandiri Newton ya. Nah ini beda kota satelit dengan kota mandiri ya. Kalau kota satelit dia hanya untuk pemukiman saja, tapi kalau kota mandiri dia sudah punya yang untuk perdagangan, perkantoran dia sudah punya sendiri di situ. Kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dia sudah punya. Nah, ini yang sifatnya masih kecil, yang ini dengan kota induk yang besar. Oke. Kebayoran Baru, kota satelit Jakarta. Ya. Kawasannya dipersiapkan menjadi stadion, tapi dalam perkembangannya jalan penghubung berubah menjadi kawasan baru Tamrin Sudirman dengan land use perkantoran skyscraper. Ya. Maka Kebayoran Baru bukan lagi suburban. Serpong Kota Mandiri, ya, sebelum dibangun jalan tol, akses dengan KRL Jabodetabek. Plannernya adalah Pacific Consultant International atau PCI ya. Japan City Planning Incorporation, Nihon Architect Engineer and Consultant, dan Doxiadis. Original proposal tahun 84 ya, New City Development, CBD and Housing, itu 40% commuting for Jakarta, ya. Main connection commuter train to reduce traffic jam in Jakarta. But not the rest road, and the main purpose to reduce traffic jam in Jakarta is fail. Karena belum ada ininya ya, mass transitnya. Jadi dulu diharapkan dia transportasi dengan KRL Jabodetabek, tetapi karena belum ada atau masih kurang ya, jadi sehingga akhirnya banyak menggunakan kendaraan pribadi. Ada jalan tol terutama ya. Terus perkembangan kota berbasis jalan arteri ya. Di sini kotanya, pusat kotanya, di situ dilewati jalan arteri sehingga perkembangan kota memanjang di tepi jalan arteri. Karena di sini akan ramai terus sehingga dia berkembang kotanya. Ini contohnya jalan arteri. Kalau di sini di dekat Surabaya ini yang di daerah ini ya, dari Waru, Taman, Trosobo ya, seperti itu ya. Itu kan dilewati jalan arteri ya dari jalur Surabaya ke mana? Ke Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan seterusnya sampai ke Jogja ya. Itu ada jalur arterinya. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Dan perkembangannya tidak terkontrol. Ya. Jadi semua mix land use jadinya ya. Di situ ada pabrik, perumahan, ya, perdagangan dan jasa itu jadi satu. Selanjutnya ada perkembangan kota berbasis jalan tol ya. Jadi ini nanti ini pusat kota ya, pusat kotanya, terus ini perkembangan kota-kota satu sekitar gerbang tol, dan ini adalah gerbang tolnya. Jadi ada kota di dekatnya gerbang tol ya. Memang keuntungannya untuk aksesnya dia akan mudah karena langsung terkonek dengan jalan tol. Nah ini adalah, oh ini Sidoarjo ya, ini kalau nggak salah ya, ini Sidoarjo. Kalau saya zoom. Nah ini kalau kita keluar Sidoarjo ya, kita keluar Sidoarjo, ya kalau nggak salah Sidoarjo ini yang apa? Stadion Gelora Delta ya, Stadion Gelora Delta. Ini juga jalan tolnya. Nah, ini ada pemukiman ya. Yang ini pemukimannya kalau di Sidoarjo itu sekarang ada Kahuripan Nirwana sama ini ya, Taman Pondok apa itu yang di sebelah sini ya, dekatnya McD itu ya. Berikutnya ada perkembangan kota berbasis jaringan jalan kereta api ya. Ini yang transit oriented development salah satunya ya. Perkembangan kota mandiri sekitar stasiun kereta api ya akan berbentuk kalung manik-manik ya. Nah, ini kecil-kecil ini ada daerah stasiun ya. Ya. Ini stasiun-stasiun yang kuning ini adalah pemukimannya ya, perkembangan pemukimannya ya. Contoh yang di mana di Stockholm, Swedia, ya.
kota mandiri sekitar stasiun metro Stockholm, itu di Vällingby, ya. Ya. Bentuknya ini ya. Ini. Untuk angkutan umum kota modern ini ada 3 ya nantinya kita pelajari, yakni ada street transit, semi rapid transit, sama mass rapid transit. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait materi hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, materi hari ini saya kira cukup sekian dulu ya. Jangan lupa Anda absen. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.